Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa latihan soal untuk asesmen akhir tahun IPA kelas 8. Di sini ada beberapa soal, mari kita bahas beberapa soal, contoh soalnya. Yang pertama ada soal kamu diminta melakukan eksperimen dengan tali yang panjang awalnya 1 meter. Kemudian yang panjang tali tadi 1 meter diubah menjadi 2 meter. Apa yang kamu perkirakan terjadi pada frekuensi? Jadi hubungannya dengan panjang tali dan frekuensi. Baik. Jadi perlu kita ingat bahwa panjang tali dan frekuensi itu sangat mempengaruhi. Dimana kalau semakin panjang maka frekuensinya semakin menurun. Sebaliknya kalau semakin pendek maka frekuensinya akan naik. Ya, maka jawaban di sini yang sesuai perkiraannya sesuai adalah bahwa frekuensinya akan menurun. Jadi jawabannya adalah B. Jadi semakin panjang tali itu ya, saat kita bermain tali kemudian kita getarkan maka frekuensinya akan sangat berpengaruh. Semakin panjang frekuensinya menurun, semakin pendek frekuensinya tinggi. Soal nomor 2, ini ada sebuah uji coba dengan penggaris plastik, kemudian digambarkan ada A, B, C. Pernyataan yang tidak benar terkait percobaan tersebut adalah yang A, periode merupakan waktu untuk penggaris untuk melewati ABCBA. Apa itu periode? Periode itu waktu diperlukan untuk melakukan satu getaran, Nah, ABCBA ini satu getaran atau tidak? Iya, maka periode ini berarti adalah betul. Ini ya, waktu untuk penggaris melewati ABCBA, betul. Tapi bukan jawabannya, karena pertanyaannya tidak benar ya. Betul tapi bukan jawabannya. Yang B, penggaris melakukan 3/4 getaran saat melewati BCBA. Ini ada, kalau secara teknisnya adalah ini kalau stripnya ada 3, berarti 3 kali 1/4, karena nilai satu strip itu 1/4. 3 kali 1/4 adalah 3/4. Maka betul ya. Ini betul, ini percobaannya. Tapi ini yang tidak benar sekali lagi. AC disebut dengan amplitudo getaran. Ingat, amplitudo adalah jarak terjauh dari titik setimbang. Nah, titik setimbangnya siapa? B. Maka A sampai C itu bukan amplitudo, tapi dia 2 kali amplitudo. Yang amplitudo mana? B ke A sama kalau tidak B ke C. Berarti ini jawabannya yang tidak benar. Kemudian B merupakan titik kesetimbangan. Betul, titik kesetimbangan itu titik di mana benda itu diam. Soal nomor 3. Perhatikan tabel percobaan menggetarkan tali di bawah ini. Ada beberapa tali, ada beberapa percobaan, kemudian diubah-ubah amplitudonya. Jadi ada bandul menariknya itu ada yang sudutnya kecil, ada sudutnya besar, amplitudo itu ya. Itu mengukur jarak dari titik setimbang sampai titik terjauhnya. Kemudian panjang talinya, jumlah getarannya tetap dihitungnya, waktunya yang dihasilkan ternyata berbeda-beda. Mari kita lihat kesimpulan yang tidak benar. Panjang tali mempengaruhi periode getaran. Ini benar ya. Tadi seperti soal nomor 1. Frekuensi maupun periode itu sejenis tapi dia berbalik nilai. Maka kalau panjang tali mempengaruhi periode getaran, ya. Tapi ini yang tidak benar ya. Maka ini jelas salah, Karena panjang tali mempengaruhi periode getaran betul, tapi bukan jawabannya. Karena pertanyaan tidak benar. Amplitudo mempengaruhi periode getaran. Kalau kalian ingat bahwa amplitudo itu tidak mempengaruhi periode getaran, tapi amplitudo itu mempengaruhi keras lemahnya bunyi. Keras lemahnya bunyi itu akan dipengaruhi tadi amplitudo. Maka ini salah ya, ini mempengaruhi ternyata tidak benar ya. Maka ini jawabannya. Maka panjang tali mempengaruhi periode betul, tapi bukan jawabannya. Amplitudo mempengaruhi periode getaran. Ya, ini tidak mempengaruhi ya. Jadi amplitudo itu hanya mempengaruhi tadi keras lemahnya bunyi. Kalau bukan ya tidak benar. Periode getaran paling kecil terjadi saat percobaan 1 dan 3. Lihat, percobaan 1 dan 3. Mencari periode, kan rumusnya adalah mencari periode adalah T sama dengan T besar sama dengan T dibagi N. Maka perhatikan di sini ada T itu adalah waktu ya, misalnya 30/20.
30/20 dengan 32/20. Itu kecil yang mana? Iya, kecil yang 30/20 ya. 30/20 itu ada pada percobaan 1 dan percobaan 3. Maka ini jawabannya periode yang paling kecil terjadi percobaan 1 dan 3, betul. Karena 30/20 itu lebih kecil daripada 32/20. Maka ini kesimpulannya benar. Tapi pertanyaan yang tidak benar. Terus yang D, frekuensi getaran paling besar terjadi pada percobaan 2 dan 4. Ingat-ingat bahwa frekuensi adalah sama dengan N/T. Nah, maka kebalikannya F 2 dan 4, 2 dan 4. Kalau kita lihat 20/30 karena angkanya kan 30 sama 32, ini juga 30 sama 32. 20/30 dengan 20/32, besar yang mana? Ya, besar yang 20/30 ya. Penyebutnya yang kalau penyebutnya lebih kecil itu pasti hasilnya lebih besar gitu ya. Maka kalau di sini 20/30 dan 20/32, besar mana? Besar 20/30. Maka ini jawabannya salah ini. Maka di sini jawabannya ada 2, B atau D. Soal yang nomor 4. Perhatikan pernyataan terkait gelombang cahaya dan bunyi berikut. Maka manakah pernyataan yang benar? Baik, kita lihat. Cahaya merambat lebih cepat daripada bunyi, betul. Contohnya petir ya. Kita melihat pada saat hujan ada petir, maka cahaya terlebih dahulu baru suaranya. Itu buktinya bahwa cahaya merambat lebih cepat. Kemudian bunyi memerlukan medium untuk merambat, sedangkan cahaya tidak, betul. Ya, makanya cahaya itu melewati ruang hampa, ya. Bisa cahaya matahari sampai ke bumi, bunyi memerlukan medium, maka di ruang hampa tidak terdengar suara. Kemudian cahaya dan bunyi termasuk gelombang mekanik, salah. Ya, salah. Karena yang mekanik itu yang memerlukan medium hanya si bunyi saja, butuh medium. Bunyi tidak terdengar bersamaan dengan cahaya karena perbedaan kecepatannya, betul. Ya, ini betul. Terus yang cahaya dapat merambat di ruang hampa, sedangkan bunyi tidak, betul juga ini. Ya, cahaya dapat merambat di ruang hampa, sedangkan bunyi tidak, betul. Maka di sini adalah jawabannya adalah 1, 2, 4, 5 ya. 1, 2, 4, 5. Ini saya tambah saja 1, 2, 4, 5 ya. Ini bisa A jawabannya. 1, 2, 4, dan 5. Ini contoh misalnya tentang gelombang cahaya dan bunyi. Nomor 5. Ini ada gambar gelombang transversal. Kemudian kita suruh menghitung apakah jawaban dari masing-masing ini betul. Kita lihat yang A. Periode. Ini periode, ini jawaban A ya. A itu adalah periode T sama dengan T per N. T per N atau T bagi N. Sama dengan di gambar ini waktunya hanya dikasih satu tulisan saja, itu 1 detik ini ya. 1 detik. Berarti ini 1 detik dibagi selama 1 detik dari ujung sampai ujung itu ada 2,5. Ada 2,5 gelombang. Maka 1 bagi 2,5 itu adalah 0,4 sekon. Oke, maka nomor 1 periode ini benar. Yang B, amplitude gelombang. Amplitude gelombang itu jarak terjauh dari titik setimbang. Kalau gelombang transversal, titik setimbangnya ini, terus sampai ke atas atau dari sini garis ini sampai ke bawah. 5 di sini berarti dibagi 2. Jadi amplitudenya adalah 5 itu 5 cm. Tadi dibagi 2 ya, karena seimbang antara tinggi bukit sama dalamnya lembah itu seimbang. Berarti ini 2,5 cm. Berarti betul juga. Yang C, panjang gelombang 10 cm. Kita lihat panjang di gambar ini, kalau 5 ini kan tinggi, panjangnya ini saja 10 cm ini. Kalau kalian lihat, ini lambda namanya. Lambda itu adalah panjang satu gelombang. 10 cm itu berapa gelombang? Ya, 10 cm itu adalah satu gelombang. Maka lambdanya ya sudah otomatis 10 cm. Dan yang D, jumlah gelombang 5 gelombang, tidak. Di situ hanya N-nya, jumlah gelombangnya adalah 2,5 gelombang. Kemudian yang E adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat V, cepat rambatnya adalah V sama dengan lambda. Lambda tadi dikali lambda dikali F. Lambda dikali frekuensi. Ya, frekuensinya adalah
tadi lambdanya adalah tadi yang C itu lambdanya adalah 10 cm. Kemudian si frekuensinya adalah kebalikan T yang atas ini, N per T, berarti 2,5 bagi 1 kebalikannya saja. Jadi 10 kali 2,5. Oke ya, 2,5 sekon. Nah, berarti sama dengan ketemunya 25 cm per sekon. Cm. Oh, maaf ini frekuensinya Hz ya. Maka kalau kita lihat jawabannya di sini adalah yang betul adalah di yang 1, kemudian 2 dan 3 itu ya. Maka jawabannya adalah A. Lanjut nomor 6. Ternyata yang benar terkait gema. Baik, gema terjadi karena bunyi dipancarkan oleh permukaan keras seperti tebing, betul ya. Jadi ini kalau ada kita bersuara kemudian di depan tebing, kemungkinan akan terdengar gema. Gemanya dapat terjadi jika jarak bunyi dan mantul cukup jauh, betul ya. Ini cukup jauh namanya gema. Kalau pemantulnya dekat namanya gaung. Gema merupakan contoh gelombang cahaya, bukan ya? Bukan, tapi dia gelombang bunyi, bukan cahaya. Gitu ya. Gema terdengar setelah bunyi asli, karena bunyi membutuhkan waktu untuk merambat. Ya membutuhkan waktu, karena jaraknya kan jauh. Membutuhkan waktu sehingga bunyi aslinya itu terdengar jelas gitu ya. Jawabannya adalah 1, 2, 4, C. Kita lanjut. Perhatikan dua gambar berikut. Ada dua gambar ini, gambar A dan gambar B. Pernyataan benar berdasarkan gambar di atas adalah: pertama, gambar A menghasilkan suara lebih keras gitu ya, lebih keras. Itu tergantung dari amplitudo. Jadi keras lemahnya itu tergantung dari amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu tingginya ini, tingginya si gelombang. Tingginya gelombang ya. Ini tingginya, kalau lihat tingginya ini sampai sini. Ini juga sini sampai sini. Kalau kalian perhatikan tingginya adalah sama. Maka jawabannya nggak mungkin A, nggak mungkin C. Karena apa? Amplitudenya sama, jadi tidak pengaruh keras mana, lemah mana, nggak pengaruh. Maka berarti jawabannya antara B atau C. Mana nada yang tinggi? Nada yang tinggi itu pengaruhnya adalah dari frekuensi. Ya, jadi frekuensi. Nah, frekuensinya ini dilihat dari mana? Dari banyaknya gelombang. Ya, lihat di sini banyaknya gelombang kan berbeda-beda. Yang ini dari kotak ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 seperempat. 6 seperempat dari sini ya. Dari sini sampai sini 6 seperempat gelombang. Kalau sini yang gambar B ini hanya 2. Ini hanya 2. Ini ada 2 gelombang. Maka jelas frekuensinya tinggi mana? Tinggi yang sebelah gambar A ini, yang di gambar A. Maka jawabannya adalah di gambar A menghasilkan nada lebih tinggi karena frekuensinya lebih besar. Ya, tapi kalau amplitudo itu keras itu tinggi tadi, tingginya gelombang tadi tingginya. Ya. Oke, nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut, ini adalah bagian-bagian dari telinga. Gendang telinga kalau robek akan tidak dapat menangkap getaran, betul ya. Ini karena fungsinya adalah mengubah dari gelombang longitudinal dari sumber bunyi ke kita. Jadi dia akan mengubah menjadi getaran. Dari gelombang longitudinal menjadi getaran. Maka kalau dia robek maka tidak dapat menangkap getaran dengan baik. Gangguan pada telinga bagian tengah dapat menyebabkan seorang tidak bisa menjaga keseimbangan tubuh. Bukan di telinga bagian tengah untuk keseimbangan. Terus berarti ini tadi nomor 1 betul, nomor 2 salah, nomor 3 kotoran telinga yang menumpuk dapat menyumbat saluran telinga. Menyebabkan penurunan kemampuan mendengar, betul ya. Jadi kalau di saluran telinganya banyak kotoran, kemudian gelombang tadi mau ke gendang telinga itu terganggu, sehingga menurunkan kemampuan untuk mendengar. Karena gendang telinganya tidak mendapat longitudinal yang banyak karena tersumbat. Jika terjadi gangguan pada rumah siput, maka koklea, maka sinyal suara tidak dapat diteruskan ke otak, bukan ya. Jadi koklea itu mengubah getaran tadi dari gendang telinga, dia akan diubah menjadi sinyal suara. Ya, bukan sinyal ke saraf ya, bukan menjadi input saraf, bukan, tapi dia mengubah getaran ke sinyal suara. Tapi tidak
apa ya, tidak ke otak, bukan. Tadi ya, jadi dia hanya mengubah saja. Jadi tidak meneruskan ke otak. Jadi ini maka sinyal ini bukan. Kemudian saluran Eustachius itu benar untuk apa ya? Dia mengatur tekanan. Maka jawabannya adalah di sini 135. Oke, 135 jawabannya. Nomor 9. Seberkah sinar datang membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar? Maka pernyataan yang benar terkait hal tersebut adalah titik-titik. Baik, ini kalimatnya jadi ada sinar datang. Jadi sinar datang itu sinar datang terus kan kalau hukum Snellius 1 sinar datang terus sinar pantul ya. Kemudian garis normal. Nah, itu terdapat dalam satu bidang datar. Nah, sekarang yang 60 mana gitu kan? Yang 60 mana? Yang 60 mana itu adalah sinar datang membentuk sudut terhadap bidang datar itu di sini. Nah, ini adalah 60 derajat. Ini 60 derajat. Jadi 60 derajat bukan yang di atas tapi di sini karena sinar datang. Ini kalau saya gambarkan ini adalah sinar datang, kemudian ini sinar pantul. Gitu ya. Sekarang sudut pantulnya sebesar 60. Sudut pantul kan sini. Ya, ini sudut pantul. Antara sinar bidang datar sampai atas itu 90 derajat. Ini tuh 90 derajat. Berarti kalau sini 60, ya sini 30 gitu ya. Ini 30. Ya, bukan 60. Bukan 60, berarti bukan ini. Sudut datangnya sebesar 60. Kalau sudut pantulnya 60, maaf, kalau sudut pantulnya 30, sudut datangnya 30, maka di sini juga 30. Itu hukum bunyi hukum Snellius bahwa sinar pantul sudut pantul dan sudut datang itu adalah besaran sama. Maka kalau ini 30, maka ini harusnya sudut datangnya juga 30. Sudut datangnya sebesar 120 bukan? Sudut pantulnya sebesar 30. Betul ya? Ini 30 derajat. Maka jawabannya tadi adalah yang D. Nomor 10 itu tentang cermin cekung. Sebuah benda diletakkan 36 cm depan cermin cekung dengan jari-jari kelengkuan 24 cm. Benar-benar terkait informasi tersebut adalah titik. Ini adalah tentang sifat-sifat semua. Sifat, bayangan, dan sebagainya. Sebenarnya banyak teknik bisa menghitung atau bisa dengan ruang-ruang. Yang paling mudah sebetulnya kita menggambarkannya dengan ruang saja. Gitu lah. Menggambarkannya dengan ruang. Jadi kita bagi begini. Ini adalah misalnya begini. Kemudian ada cermin cekung. Misalnya begini. Kemudian kita bagi menjadi beberapa tempat. Ada titik. Yang ini namanya jari-jari. Yang ini adalah yang tadi jari-jari. Di mana jarinya ada 24. Ini adalah fokus. Nah, fokus itu separuhnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada namanya ruang. Yang paling sana jari-jari ke kiri atau jari-jari ke atas itu namanya ruang 3. Kemudian jari-jari sampai ruang F itu 2, sedangkan F sampai cerminnya adalah ruang 1. Ini tadi benda diletakkan di 36. 36 cm kan ya. 36 cm kan sampai R, berarti 36. Berarti ada di ruang 3. Berarti benda ada di ruang 3. Jadi kalau benda di ruang 3, maka bayangannya adalah di ruang, ya betul, ruang 2, biar jumlahnya adalah 5. Jumlah 5. Maka mari kita analisis ini kalimatnya bayangan 2 ini, karena pernyataan yang benar ya terkait. Yang pertama, A. Sifat bayangannya terbalik dan diperbesar. Kalau bayangan ada di ruang 2, ini berarti ada di depan cermin. Kalau depan cermin itu nyata. Nyata itu terbalik. Maka sifat bayangan terbalik betul. Tapi persoalannya dia dari ruang 3 turun ke ruang 2, berarti diperkecil. Maka yang A itu sifat bayangan terbalik dan diperbesar. Salahnya adalah diperbesar ini, ya. Bukan diperbesar ya, berarti ini salah, bukan. Bayangan terjadi di ruang 2. Oke, benar ya. Benda 3, bayangan di ruang 2. Oke, jawabannya B. Terus tadi yang C coba. Bayangan benda tepat di titik fokus. Enggak kan tadi bayangan di ruang 2, bukan? Perbesaran bayangan sebesar 2 kali kita nggak usah ngitung. Karena tadi kan diperkecil tadi jawabannya. Maka nggak mungkin bayangannya lebih besar 2 kali. Diperkecil itu misalnya 1/4, 1/3.
angka yang di atas 1. Kalau di atas 1 namanya diperbesar. Padahal tadi 3 kedua adalah diperkecil. Soal nomor 11. Sebuah benda diletakkan 20 cm di depan cermin cembung dan menghasilkan bayangan berjarak 12 cm di belakang cermin. Tentukan jarak fokusnya. Baik, ini berarti rumus mencari fokus ya. Mencari fokus itu adalah jarak, rumusnya adalah 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Ya. Nah, masukkan berarti 1 per SO itu jarak benda. Bendanya adalah 20. Oke, ini 20. Ditambah 1 per jarak bayangan. Lihat bayangannya adalah 12 cm di belakang cermin. Di belakang cermin itu berarti min 12. Ya. Oke, kalau sudah kita samakan 20 sama min 12. Berarti samakan berapa? Samakan menjadi 60. Ya, menjadi 60. Berarti sini adalah menjadi 3 per 60. Yang sana menjadi 60 bagi 12, 5. Berarti menjadi min 5 per 60. Sama dengan 3 kurangi 5 adalah min 2. Berarti ini min 2 per 60. Nah, ini adalah siapa? 1 per F. Padahal fokusnya berapa? Dibalik angkanya. Berarti dibalik adalah 60 menjadi 60 dibagi min 2. Alias ketemunya adalah min 30 cm. Jadi ini fokusnya adalah minus 30. Dan ini harus min karena apa? Cermin cembung, ingat ya, cermin cembung adalah fokusnya bernilai negatif 30. Tapi ini min ini bukan terus dia bernilai min 30, tapi min itu karena di belakang, ya, karena di belakang. Lanjut nomor 12. Ada beberapa unsur logam ya, kemudian ada sifat-sifatnya, terus manakah yang benar mengenai pemanfaatan logam berdasarkan sifatnya. Tembaga itu digunakan sebagai kabel listrik karena bersifat menghantarkan listrik dengan baik, betul? Ini ya, ini maka tembaga itu paling baik untuk listrik. Aluminium digunakan membuat badan pesawat, tapi ini biasanya bagian luarnya ya. Karena ringan dan tahan karat. Oke ya, ringan betul. Oke lah, ringan karena pesawat itu harus ringan karena alasannya tahan karat jelas. Jangan sampai cepat hancur. Kemudian besi digunakan sebagai rangka bahan karena lunak dan mudah dibentuk. Lah ini persoalannya adalah lunak ini. Ya, harusnya kuat kan, namanya rangka itu harusnya cari yang kuat. Rangka rumah apalagi ya, ini bahaya, ini berarti bukan. Kemudian emas atau awu digunakan dalam perhiasan karena mengkilap dan tidak mudah bereaksi, betul ya, biasa itu. Air raksa digunakan dalam termometer karena bersifat cair pada suhu dan mudah mengalir. Nah ini salahnya di mudah mengalir ini, dia bukan mudah mengalir tapi mudah menyesuaikan suhu, sehingga kalau dia dipindahkan, termometernya pindah ke suatu suhu ke suhu lain, itu dia cepat naik. Bukan mudah mengalir ya, bukan. Maka ini jawabannya adalah berarti 124. 124 C. Nomor 13. Manakah pernyataan yang benar untuk membedakan senyawa dan campuran? Mari kita lihat. Senyawa terbentuk dari 2 atau lebih unsur, betul? Selasa kimia ya. Nah, selasa kimia, sedangkan campuran tidak, betul. Terus perbandingan zat unsur senyawa selalu tetap, sedangkan campuran tidak tetap, betul. Ya misalnya H2O, berarti hidrogennya 2, O-nya 1. Itu harus, jadi air itu harus H2O misalnya. Contohnya, campuran hanya dapat dipisahkan dari reaksi kimia, enggak ya. Campuran itu malah dia reaksi biasa saja atau dipisahkan secara fisika. Ini bukan kebalik. Udara dan air adalah contoh campuran, betul. Kemudian air murni dan garam dapur adalah senyawa, betul. Senyawa dan campuran memiliki sifat yang sama dengan susu-susunya, enggak, sudah berbeda. Senyawa, misalnya H2O, hidrogen gas, O-nya gas, H2O air, kan beda sifatnya. Jadi senyawa itu sifatnya udah beda, kalau campuran sifatnya masih sama. Maka ini jawabannya adalah 124 ya, 124. A lagi. Nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini tentang campuran heterogen. Mana pernyataan tentang campuran heterogen yang benar? Zat penyusunnya masih dapat dibedakan kasat mata. Ya, kalau heterogen kan masih kelihatan. Ya, misalnya air dan pasir. Air pasir gitu ya. Itu masih kelihatan secara kasat mata. Kemudian campuran bersifat tidak seragam. Ya, karena kelihatan kan dia masih ada airnya, masih ada pasirnya. Jadi tidak seragam.
Kalau seragam misalnya air gula itu kan sudah kalau kita aduk sudah hilang kan, sudah samanya sudah seragam. Kemudian dapat dipisahkan dengan cara fisika sederhana. Ya betul, karena dia seperti dengan cara penyaringan. Kenapa? Karena kasat mata kelihatan sehingga dia bisa disaring. Kemudian larutan gula termasuk contoh campuran heterogen, bukan, namanya campuran homogen. Ya, campuran homogen, bukan campuran heterogen ya, ini bukan, salah. Campuran heterogen selalu menghasilkan endapan, nggak mesti ya. Misalnya susu itu adalah campuran heterogen, tapi susu kan nggak mengendap. Jadi heterogen tidak mesti mengendap ya. Kalau air pasir itu diamkin mengendap, dia bukan ya. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3. Nah, maka tadi jawabannya 1, 2, 3. Oke. Soal nomor 15. Rina membuat campuran terdiri dari garam dapur, NaCl, kemudian pasir. Kemudian ia diminta memisahkan kedua zat itu agar peroleh garam murni. Ya, bagaimana cara memisahkannya? Yang pertama, ya kita kasih air dulu. Itu pas kita tekniknya kasih air, kemudian kita aduk, maka nanti garam dapur melarut dengan air. Pasirnya kan tidak larut, maka akan terpisah, akan kelihatan heterogen. Nah, kalau heterogen, ya kalau sudah heterogen, maka yang paling tepat adalah penyaringan. Ya, penyaringan. Nah, setelah penyaringan kan berarti pasirnya hilang, dianggap hilang. Maka yang tertinggal adalah air garam. Nah, air garam itu seperti di laut itu kalau bikin garam diapain? Ya, di penguapan. Ya, diuapkan, kemudian tertinggal adalah endapan dari garamnya. Jadi, yang tepat adalah penyaringan, kemudian dilanjut dengan penguapan. Nomor 16, ya ini ada bagian Indonesia, negara yang melewati 3 lempeng tektonik, sehingga dia rawan bencana. Dari infografis ini, maka manakah pernyataan yang benar? Yang A, Indonesia hanya melalui 2 lempeng Eurasia dan Indo-Australia, bukan ya, karena dia 3 lempeng, Pasifik ada. Berkala lempeng menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, tidak ada hubungannya ya lempeng dengan tropis. Nah, tropis itu musim ya, bukan nggak ada hubungan dengan lempeng. Pertemuan 3 lempeng rawan gempa dan letusan gunung api, betul, karena ada 3 lempeng ya. Lempengnya apa saja? Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ya. Lempeng Pasifik tidak mempengaruhi kan ini 3 lempeng. 17. Jadi sekitar 200 tahun yang lalu itu sebetulnya bumi itu adalah menyatu. Kemudian ada teori bahwa namanya teori Pangea. Ya, disebut Pangea. Jadi teori Pangea itu menyatakan bahwa kemudian benua itu terpisah jadi 2. Namanya Laut Asia di bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Nah, pernyataan yang benar dari narasi di atas adalah ya betul, yang ini ya. C. Ini ada sesuai di infografisnya. Pecahan Gondwana membentuk benua India, Australia, dan Afrika. Yaitu 18. Pergerakan lempeng dapat terjadi baik konvergen tumbukan atau tumbuk ya, kumpul. Jadi kalau mengingat konvergen kumpul berarti menyatu bertumbukan, divergen itu menjauh gitu ya. Maka menentukan bentuk muka bumi berbeda-beda. Maka mana yang hasil konvergen dan divergen? Jadi kuncinya kalau konvergen itu carilah yang palung. Ya, jadi kalau konvergen palung, kalau divergen adalah yang kalau nggak pegunungan ya pematang. Maka ini jawabannya benar adalah palung Sunda ya, dan pematang tengah Atlantik. Itu kalau urutannya konvergen dan divergen ya. Jadi saya ulangi, kalau konvergen itu palung apapun itu. Kalau divergen itu bisa pegunungan, bisa pematang. 19. Lava yang keluar dari gunung berapi memiliki suhu dan warna yang berbeda-beda, tergantung pada komposisi kimianya. Nah, ini ada lava macam-macam. Maka manakah pernyataan benar terkait suhu? Ya, warna jenis lava gunung berapi. Betul ya. Jadi lava yang tepat di sini dari beberapa informasi, kalau D nggak mungkin ya. Semua lava berwarna sama, tidak, karena suhunya berbeda-beda. Nah, di sini yang tepat adalah suhu basalitik ini, ya, warnanya gelap. Ya, saat suhunya sekitar 1000 ini. 20. Ya, ini ada beberapa soal ini untuk mencari kedalaman ya. Untuk mencari kedalaman laut itu kan kedalaman itu ya. D itu kedalaman adalah V kali T bagi 2 ya. V kali T dibagi 2. V kali T dibagi 2. Ini yang dibagi 2. Nah, ini V kali T dibagi 2. Nah, ini rumusnya. Jadi tinggal memasukkan saja.
Yang pertama waktunya 1,5 ini ya. Ini kalau 1,5 pasti paling dekat ini. Ini adalah yang apa? Yang ini, yang 1,5 yang P ini. Yang Q itu pasti yang dalam adalah 4 detik. Ya dihitung masing-masing kedalamannya ini, masing-masing kedalamannya. Kemudian cari selisihnya, dalam kurangi yang apa ya, yang ini, yang apa? Yang dangkal. Nanti jawabannya C 1875. Jadi dihitung satu persatu. Kemudian manakah dari daftar berikut yang berisi contoh molekul senyawa campuran dengan benar? Jadi pertanyaannya senyawa dan campuran ya. Jadi minta senyawa dan campuran. Karena ABCD itu mintanya 4, maka kita cek. Air senyawa. Karena ada H2O. Ini ada, kalau tulisan rumus kimia ini mesti senyawa lah. Ya pasti otomatis tuh. Kalau ada tulisan ini masih senyawa. Air H2O itu terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ya. Karbon dioksida terdiri dari karbon dan oksigen. Ini mesti senyawa. Kalau udara dan campuran ini sudah bukan. Ini udara dan campuran itu berarti dia campuran. Maka jawabannya betul ya yang A. Nih. Ini jawabannya A. Kalau yang B salahnya apa? Yang B itu kan air senyawa, pasir kan campuran, batuan ya. Yang ada di alam itu pasti campuran. Kemudian udara campuran, terus karbon dioksida senyawa. Urutannya berarti senyawa campuran senyawa. Jadi padahal mintanya adalah senyawa dan campuran. Jadi jawabannya yang A gitu ya. Dua-dua. Bagaimana gelombang tsunami merupakan bencana alam gitu ya. Pertanyaannya manakah mengenai dampak tsunami dan cara pencegahannya. Kalau dari beberapa bacaan ini yang paling tepat pasti yang C ya. Yang A, tsunami hanya merusak bangunan, enggak, semua bisa terusak ya oleh tsunami dengan kekuatan yang besar. Salah satu bencana tsunami adalah mengabaikan tanda, enggak boleh ya mengabaikan tanda alam itu. Apapun yang enggak ada tsunami, gempa, kemudian gunung meletus itu juga ada ciri-cirinya. Jadi jangan diabaikan. Maka yang betul adalah C ya. Sistem peringatan dini adalah bagian penting. 23. Ada beberapa penelitian tentang bahwa Indonesia itu termasuk ring of fire, jadi cincin api. Jadi ada banyak gunung berapi. Jadi pertanyaan narasi di atas, manakah yang benar mengenai gunung berapi aktif di Indonesia? Ya betul, jawabannya yang B ini ya. Kalau yang A salahnya apa? Gunung Sinabung terletak di Pulau Jawa. Salah. Gunung Sinabung itu ada di Sumatera. C salahnya apa? Gunung Bromo berada di Pulau Sumatera. Enggak. Ya, Gunung Bromo itu ada di Jawa. Kalau Sumatera kan Sinabung, Marapi gitu ya. Gunung Merapi adalah gunung berapi yang letusnya hanya sekali, enggak berkali-kali gitu ya. Maka jawabannya adalah B. Kemudian yang 24, sebutkan macam gelombang berdasarkan arah rambatnya serta sebutkan cirinya. Oke, kalau gelombang berdasarkan arah rambatnya itu kan ada dua. Ada dua ya. Satu namanya adalah transversal, gelombang transversal. Itu kalau minta cirinya ya macam-macam ya. Cirinya itu adalah tegak lurus, rambatannya tegak lurus, kemudian juga dia memiliki bukit dan lembah. Kemudian kalau yang dua namanya longitudinal. Longitudinal. Dia adalah terdiri dari rapatan regangan, kemudian memiliki rapatan regangan, kemudian dia merambat lurus. Itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan soal ini. Semoga ada bermanfaat dan selamat belajar.